Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau ngerakit tank akuarium dengan desain under grapple. Filter under grapple ini anti kuras Mas Bro. Jadi nggak takut mau sibuk kerja atau gimana. Jadi tank kita tetap terawat, kerja tetap jalan. Ini kita untuk ngerakitnya nanti ada beberapa item yang harus disiapin, termasuk harganya tadi udah saya cantumin, kurang lebih segitulah pokoknya untuk harganya. Sebelum nonton videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini Mas Bro ya, untuk mendukung channel kita. Bagi yang ingin bertanya mengenai akuarium atau sejenis hobi yang sama, silakan monggo komen di bawah. Kita langsung aja ke akuariumnya. Baik Bro, ini kita mau rakit filter under grapple. Ini medianya udah kita siapin. Ini tanknya ukuran 1x40, panjang 1 meter, lebar 40, tinggi 50. Ini ketebalan kaca 8 mm. Ini masih kayak gini nih alat-alat pancing. Ini mau kita singkirkan dulu sebelum kita rakit. Skip F. Ini udah kita singkirkan relan sama pancingnya. Kemudian kita langsung aja lihat peralatan untuk under grapple-nya, apa aja yang dibutuhkan. Action. Ini ada kerikil warna, bukan warna-warni ya. Kalau warna-warni itu warnanya banyak. Ini ada warna, cuma ada berapa warnanya. Ini kerikil satu karung ini cukup lah buat tank 1 meter kali 40 itu cukup. Harganya berapa Bang? Nah, untuk harga ini 150 per karung. Oh ya, tadi lupa harga akuarium ini berapa ya? Akuarium kalau ini 400.000. 400 dengan kaca full 8 mili, full bening 8 mili. Itu kebetulan nih background, ini background beli berapa ya, 60, background 3 dimensi di Bang Siregar nih, ada mintaannya di Bang Siregar Tangerang Kota Bang ya? iya. Ini untuk review alat under grapple, ini ada beberapa nih. Ada ini untuk filternya. Ini sebenarnya satu, tapi saya bagiin dua. Saya buat kiri kanan untuk filternya. Terus ada Ini untuk selang. Ini spon filter di atas. Ini begini nanti. Untuk mesin saya pakai Yamaha SP 1600. Ini sedang, enggak kekencangan dan enggak ke ini airnya. Sedang untuk tank 1 meter. Kalau yang satunya lagi nanti saya pasangin aerator bisa nih. Di sini saya kasih selang untuk aerator. Jadi tanknya satu pakai mesin, satu pakai aerator, biar oksigen airnya, oksigen untuk ikannya agak bagus. Ini nanti sambungin ke mesin aerator. Dan mesin aerator adanya yang baterai nih, yang ininya lagi rusak. Ini untuk mesin aerator. Ini langsung aja kita rakit nih. Ini terpisah satu-satu, kita rakit dulu ini. Jadi rakitannya ini udah ada skrupnya nih. berarti cukup gampang Bang ya? Iya, tinggal ngikutin di kotaknya, ada tuh petunjuknya untuk ngerakitin ini. Ini printer ini tahan, anti kuras, buat yang pekerja jarang di rumah, kasihan peliharaannya di rumah, kalau airnya nggak bagus ikannya nanti mati, atau pemandangannya juga nggak bagus.
Itu tahannya berapa kali bang? Atau berapa lama? Ini tahannya nggak terhingga sih, nggak pernah pakai kuras, kecuali kurang airnya tinggal tambahin aja. Biasanya 1 minggu atau setengah bulan itu airnya mengurang karena penguapan air, jadi kita tambahin aja airnya, tinggal nambahin aja. Kalau untuk pembersihan tank dalam, kasih aja ikan, kalau nggak sapu-sapu, alligator, atau jenis ikan pembersih lainnya lah. Kalau untuk aquascape saya saranin jangan sapu-sapu karena dia makanin tumbuhan, cukup alligator aja. Alligator kiraan satu ekornya sekitar 10.000 per ekornya. Kalau sapu-sapu murah, 3.000-an. Ini kita langsung taruh aja nih. Ini udah saya rakit semua nih. Ini tinggal rakitin, ikutin L aja. Ini selang. Ini udah ada satu paket sama ini nih. Kalau untuk yang ini di sini, dia udah satu paket. Ya saya udah satu paket sama yang ini. Tapi kalau selangnya kita beli sendiri bang. Ini selangnya kita beli sendiri. Ini udah bagian dari mesin. Cuma saya tambahin sedikit di sini selang biar nggak kelonggaran. Saya kasih Arteco di sini. Kira-kira total harga itu berapa bang ya? Kalau untuk mesin 60-an, 60 ribuan. Kalau untuk ini sekitar 80 ribuan. Tambah pasir 150, tank 400.000. Tambahin aja lah. Ya. Jadi kalau ini nih, ini 10 ribuan, beli 10 ribuan aja di tempat ikan hias udah banyak kok. Ini cuma ini sisa aja nih. Ini sama nih, spon juga. Ini kita langsung aja nih rakitin di sini di akuariumnya. Oke, skip. Sek. Ini kita udah install kayak gini, bentuknya kayak gini. Ini langsung aja kita taruh di sini nih, di dalam tanknya. Nih, kita ukur, jangan lupa ukur dulu. Takutnya terlalu dekat sama kaca belakang, jadi mesinnya nggak bisa masuk. Kita ukur dulu, sekira pas nih. Nah, sudah nih, ini udah pas nih. Baru kita masukkan media filternya ini. Jadi ininya ditimpa sama spon bosku nih. Jadi dia begini nih. Jadi sistemnya ini gini. Di sini nanti kita taruh pasir nih. Pasir, jadi air itu ngelewatin pasir, ngelewatin spon, baru kita sedotin lagi pakai mesin, keluar lagi. Jadi begitu. Kalau air di bawah pasir itu pasti udah bening. Di filter sama pasir itu pasti bening. Ini tutupnya yang rapat ya bro. Ini kalau enggak, ini kerikilnya masuk di bawah, kesedot sama mesin, ketelan sama mesin, macet ntar mesinnya. Ini satu. Sebenarnya satu ini udah cukup. Tapi karena saya ini nanti rencananya tank ini untuk predator, jadi saya perlu daya kurasnya yang lebih kencang. Karena predator itu dia maunya arusnya agak gede. Jadi makanya saya tambahin satu lagi untuk media filter. Tambahin satu lagi. Jadi ini tadi satu saya bagiin dua, saya jadiin dua. Kalau saya jadiin satu sama aja dia nggak, airnya nggak berpengaruh. Kalau saya jadiin dua dia berpengaruh nih. Udah lebih kencang. Jadi arusnya lebih kencang ya bang ya? Iya. Karena untuk tank predator itu biasanya arusnya nih, dia mainnya di arus. Jadi
nggak perlu pakai aerator lagi nantinya kalau arusnya kencang. Oksigennya udah dapat dari arus. Tuh. Buat cadangan juga bisa, seandainya mesin yang ini kendala, udah kita malas ngurasnya, kita pakai yang satu aja bisa, nggak apa-apa. Yang penting kapasitas arusnya ada, biar ikannya nggak stres, nggak ada oksigen, ngapung semua tuh ikannya. Nah, simpel nih. Ini sudah terpasang, under grapple-nya udah terpasang, selangnya sudah terpasang, tinggal masukin yang kerikil tadi. Ini bisa kita pakai kerikil, bisa pakai pasir malang, pasir jenis pasir hias akuariumnya, yang lain juga bisa. Tapi saya sarankan kalau untuk tank predator itu pasirnya pasir malang, bisa kerikil, karena alligator ini agresif. Jadi kalau kita kasih pasir silika itu kurang cocok, karena nanti pas dia gerak pasirnya ikut naik semua, jadi airnya kelihatan butek. Makanya saya pakai kerikil nih. Skip kan. Action. Nah, ini kita langsungin aja timpa pasir kerikil ya di atas filter. Ini kita timpanya dikit-dikit aja dulu, taruh di atas ini dulu, jangan langsung di sini. Kalau langsung di sini nanti dia masuk semua nih ke bawah, jadi mengganggu sedotan mesin. Sudah kita taruh sini, kita rapiin tepinya. Nih. Kita rapiin dulu yang di bagian pinggir-pinggirnya nih. Takutnya kerikilnya ada yang masuk ke filter. Kalau masuk ke filter udah mandet nih filter. Rapiin dulu pinggir-pinggirnya, cek rapi. Kalau udah rapi baru kita timpain pasir lagi. Jangan sampai ada ruang longgar di sini nih. Kalau ada ruang longgar di sini nih, pasir air ininya bakal masuk. Dan tambahin lagi. Kita rapiin semua di tepinya, pinggirannya kita rapiin semua. Kalau udah yakin semuanya rapi, baru kita tambahin pasirnya. Baru kita tambahin semua nih. Filternya sudah tutup semua, yang kiri kanan udah, baru kita tambahin semua. Taruh aja pasirnya semua.
Tadinya tangki ini filternya pakai filter talang, top filter yang kaca tadi. Top filter yang kaca kurang efektif. 1 minggu udah butek, udah nggak kelihatan tuh airnya karena ikannya banyak predator semua. Jadi saya ganti ini filter talangnya, saya kasihin teman. Jadi ini adalah rekomendasi untuk pemeliharaan ikan predator. Ini isinya arwana. Saya tinggalin 1 minggu, arwananya modar karena kabel mesinnya goyang, jadi mesinnya mati. Ngapain? Ini baru kita masangin mesinnya. Mesinnya sudah terpasang. Ini untuk pembuangan air, pakai aja gini, simple aja. Ini tinggal kasih air, colok, udah nyala. Ini kalau untuk kita mau pakai aerator, nanti ini selang untuk aerator nih. Saya buat cadangan aja buat selang aeratornya. Tinggal masukin aja sini. Ini udah saya kasih selang untuk dalamnya. Ini tinggal sambungin ke aerator. Ini juga keluarin air. Ini ngeluarin air. Jadi nanti arusnya lumayan. Walaupun jadi tank, ikannya luasa, seger. Melihatnya juga enak. Ini langsung aja kita langsung kasih air nih. Langsung kasih air. Ini kerikil ini sebenarnya untuk aquascape juga bagus nih. Dulunya emang untuk ini aquascape. Udah itu saya rombak lagi jadi tank predator. Ini saya rombak lagi, nggak tahu ini maunya diisi apa. Rencananya predator lagi nih. Tapi predatornya jenis apa belum tahu. Tuh ya. Saya taruhin piring biar ini kan arus airnya agak kencang nih, takut ini naik semua, jadi saya pakaiin piring, jadi dia pelan-pelan, airnya juga masukin ke filternya pelan-pelan. Airnya seberapa banyak, Pak? Ini kalau airnya ngikutin aja sih. Kalau untuk tank predator usahain nggak terlalu tinggi karena takut loncat aja. Ini saya perkirain ini aja segini. Ini air ini kebetulan airnya air pump. Kalau air sumur bisa hari ini langsung diisi ikan itu bisa. Kalau air pump ini dia pH-nya terlalu tinggi, banyak kaporitnya. Jadi kalau langsung masukin ikan, stres ikannya modar. Jadi ini airnya mau diendapin dulu sekitar 3 hari, baru kita masukin ikan. Berarti lebih direkomendasikan untuk air sumur, Bang ya? Iya, lebih bagusnya air sumur nih. Kalau dulu saya buat aquascape itu airnya isi ulang. Karena ikannya lebih sensitif, tanamannya lebih sensitif.
Kalau air baru itu tanamannya nguning, ikannya stres. Karena ikannya kecil-kecil kalau untuk aquascape. Cuma neon, gapi. Tiga. Nah ini airnya ini sengaja nggak saya terlalu pulin nih, karena nanti airnya saya mau buang lagi minimal 2 kali baru saya ganti air yang untuk ikan. Ini mesin udah saya nyalain, ini udah hidup nih, Udah dites ya. udah dites, mesin udah nyala. Air dari filter yang di bawah ini udah keluar. Ini sengaja nanti mau saya masukin ke aerator ini untuk aerator. Karena aeratornya lagi rusak. Ini saya pakein ini aerator baterai yang buat untuk mancing ke laut nih. Ini saya pakein ini nih. Tes dulu. Kita tes dulu bro ya. Tuh. Jadi nanti saya nggak perlu lagi pakai aerator tambahan untuk ngeluarin gelembung, karena riakan air ini udah cukup untuk keluarin oksigennya. Jadi ikannya udah cukup, ini harusnya udah ada. Karena oksigen itu bukan dari gelembungan air itu mas bro, bukan dari gelembungan air, melainkan dari riakan permukaan air ini. Kita sering salah nih nilai. Menurut kita yang gelembung itu ngeluarin oksigen. Bukan, karena riakan air yang di atas ini bro yang ngeluarin oksigen. Ini udah, kita seandainya mesin kita mati satu, kita bisa pakai yang ini. Ini aerator aja bisa nih. Ini saya pakai aerator karena udah ada selang ke bawah, ke filter yang bawah. Saya masukin selang kecil dalam ini tinggal sambungin aja nih. Simpel. Kalau yang lebih bagusnya semuanya bikin aerator. Jadi simpel, kapan kita mau masang, kapan kita mau copot gampang. Ini kita mau copot gampang. Ini kita pasangin aja. Nggak perlu ribet-ribet bongkarin mesin apa segala macam. Ini belum terlalu bening, tapi ini udah cukup bening nih. Karena baru diisi, dia langsung kayak gini nih. Ini udah luas banget nih. Udah senang bener kalau ikan dimasukin sini nih. Tuh. Ini lebih simpel. Kelihatannya nggak ada filternya nih. Banyak yang nanya, bang filternya kok nggak ada? Ya, filternya di bawah pasir, simpel. Jadi nggak ada di sini. Seharusnya filternya di atas, top filter panjang, di sini nggak ada. Kemarin memang ini pakai top filter, tapi kurang efektif. Saya pindahin yang begini. Ini yang under grapple. Jadi teman-teman yang punya hobinya sama, yang mau bertanya silakan komen. Apalagi yang mau minta didesain, kita tinggalnya di sekitaran BSD Serpong, tinggal telepon aja gampang. Kalau satu hobi itu gampang ya, bisa saling bantu lah. Karena apalagi ini belum ada isi ikannya, kali aja teman-teman ada yang mau ngisiin gitu. Ada rekomendasi Iya, ikan apa? Isiin. Rekomendasinya isi ikan apa nih? Kalau bebas, RTC, Oscar, Arwana itu sudah kemarin. Jangan aja piranha ya. Kalau piranha saya nggak mau. Kemarin dikasihin teman tuh nggak mau saya piranha. Monggo, pengennya bagusnya diisiin apa nih? Yuk. Ini aja untuk filter desain under grapple bagi yang sibuk kerja. Jadi nggak perlu kuras. Kalau kurang airnya tinggal tambahin aja. Jadi nggak sibuk-sibuk kita setiap minggu mau nguras tank, mau bersihin, ngeluarin ikannya, ujung-ujung ikannya yang modar, akuarium boro-boro bersih. Jadi rekomendasinya ini filter yang efektif nih.
untuk ini, untuk under gravel. Jadi untuk desainnya juga nggak ribet, jadi gampang kan. Kalau masih ragu silahkan tanya aja, komen. Oke, terima kasih Mas Bro, salam satu hobi.